Banyak orang fokus mencari obat ambeien, tetapi banyak yang nggak menyadari bahwa bukan obat yang mahal, bukan obat yang bagus, bukan dokternya yang hebat, dan ini sering banget nggak disadari. Hal yang paling sepele itu justru menjadi hal yang harus kamu tahu. Dan di sini kamu bisa tanya tanpa ragu, paham tanpa rasa malu. Halo, bersama saya Dr. Raymond, spesialis bedah Anuspedia kamu. Sekarang pola makan kita sehari-hari itu seperti apa? Pagi ngopi pakai roti, siangnya mungkin fast food, sayurnya lupa atau sayurnya sedikit banget. Kadang-kadang kita kalau mau lunch nih cari sayur kayaknya susah ya. Terus malamnya udah capek pulang kerja, lupa makan, nggak sempet makan, atau sempetnya cuma mie instan. Ditambah seharian kerja duduk terus. Di depan komputer, depan laptop, duduk terus, nulis terus, menjahit terus-terusan, atau kerjanya driver antar provinsi, berjam-jam duduk terus. Kelihatannya normal ya, tapi untuk pencernaan ini berat. Jadi analoginya begini nih, usus itu kayak saluran air. Cuman kalau saluran air itu kan air hanya mengalir saja, pipanya tidak menyerap cairan. Tapi di usus, terutama usus besar, itu fungsinya menyerap cairan. Jadi semakin sedikit cairan yang diminum, semakin sedikit serat yang dikonsumsi, maka feses itu semakin lama akan semakin keras. Sehingga menyebabkan saluran itu menjadi tersumbat. Apa yang terjadi kalau tersumbat? Pada saat mau BAB harus mengejan kuat-kuat. Pada saat mau BAB harus duduk lama di toilet. Akhirnya aliran darah menjadi tidak lancar di daerah bawah, sehingga terbentuklah itu ambeien. Jadi kalau ditanya makanan apa nih yang membantu, jawabannya bukan makanan yang mahal ataupun makanan yang hebat, tetapi makanan yang membuat aliran menjadi lancar. Nah kayak gini nih. Nah ini semua nih adalah contoh-contoh makanan yang sehat. Dan ini this is my favorite. Ini kesukaan saya karena ini antioksidannya tinggi. Kita tahu dari mana? Biasanya yang warnanya mencolok nih, kayak hijaunya paprika, kuningnya paprika, merahnya itu kan mencolok banget ya. Apalagi nih buah naga, kalau kita buka nih ya, dalamnya merah banget. Kalau kena baju aja bisa merah banget di baju. Itu nandain bahwa ini antioksidannya tinggi sekali. Dan banyak biji-bijiannya di dalam, sehingga mampu membantu membersihkan usus, termasuk dalam serat yang baik. Tomat juga ada bijinya, ini juga banyak antioksidannya. Dan ini nih yang kalau kalian belum tahu nih, obat-obatan ambeien tuh asalnya dari sini, ekstrak kulitnya. Tapi ya kita nggak makan kulitnya lah ya, kita makan dalamnya. Jadi kalau dibuka ini kan suka ada bagian-bagian putih-putihnya yang serabut-serabutnya ini itu banyak sekali mengandung diosmin dan hesperidin yang merupakan antioksidan kuat dan bisa memberikan efek vaskularisasi yang bagus di pembuluh darah, di ambeien, dan juga sebenarnya di betis untuk varises. Apakah buah yang memiliki biji mengandung antioksidan yang tinggi? Belum tentu. Sebenarnya biji-bijian itu kita perlukan seperti kacang, selasih, chia seed kalau yang kerennya. Tetapi kan nggak semua biji harus kita makan. Kayak ini jeruk, masa bijinya mau ditelan? Jangan lupa sayur-sayuran juga pilih yang hijau. Biasanya memiliki antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan sayuran-sayuran yang warnanya pucat seperti sawi putih. Makanan yang bagus, yang sehat, tetap kurang optimal tanpa gerak yang cukup. Tubuh itu butuh dibantu untuk bergerak agar aliran darah bisa menjadi lancar karena otot-otot ikut berkontraksi di situ. Jadi misalnya jalan pagi, lari pagi, atau olahraga aerob seperti main bola, tenis, pedal yang lagi ngetren saat ini, boleh semuanya. Kalau boleh saya simpulkan, ambeien itu bukan soal obat, bukan soal operasi, tetapi bagaimana kebiasaanmu setiap hari. Share episode ini kepada orang-orang yang masih berpikir bahwa ambeien hanya bisa sembuh dengan obat dan operasi.